Dan semua anak-anak dalam dunia Neverland itu adalah anak-anak yang sudah tewas. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Pada umumnya, ketika kita bicara tentang kartun atau film animasi, maka pikiran orang-orang akan langsung mengarah kepada anak-anak, bocah-bocah. Itulah kenapa dengan gampangnya orang-orang awam mencap bahwa orang dewasa yang suka kartun itu disebut kekanak-kanakan. Tapi aku percaya, seiring berjalannya waktu, dengan sendirinya kita akan paham bahwa kedewasaan seseorang tidak dinilai dari tontonannya. Dan satu hal yang disayangkan dari orang-orang awam ini adalah tidak mengetahui atau mungkin melupakan bahwa meskipun kartun ditujukan untuk anak-anak, ada orang dewasa yang menjadi otak di balik film kartun ini. Yang mana kita semua tahu kalau pikiran orang dewasa itu pola pikirnya tidak bisa ditebak. Dan tak jarang juga rahasia, petunjuk, pesan-pesan tersembunyi, sindiran, kerap kali diselipkan atau menjadi unsur di balik pembuatan sebuah kartun. Dan aku udah pernah bahas 2 video tentang konspirasi atau rumor-rumor mengerikan di balik film kartun anak-anak yang polos dan menghibur. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton 2 video ini, kalian bisa tonton habis ini. Dan hari ini kita akan kembali membahas tentang konspirasi tersembunyi di balik film-film kartun yang polos yang mungkin banyak tidak disadari oleh orang-orang. And now, before video udah selesai, The Mirror Mode. Let's look it. Sekarang kita masuk ke kartun yang pertama, yaitu Mickey Mouse. Kalau kalian belum tahu, perusahaan animasi terbesar dan tersukses di dunia, yaitu Walt Disney, memulai karirnya dengan karakter Mickey Mouse. Hanya dengan kartun Mickey Mouse, pada tahun 1930-an, pendiri Walt Disney Company, si Walt Disney-nya sendiri, meraih kekayaan lebih dari 200 juta US dollar hanya dengan karakter Mickey Mouse. Barulah pada tahun 1930-an Walt Disney membuat karakter kartun yang lebih banyak seperti Donald Duck, Minnie Mouse, Goofy, Pluto, dan semua karakter-karakter Disney yang sekarang kita ketahui. Nah, kalau kalian udah pernah nonton video aku tentang konspirasi PUBG, di sana aku pernah menyinggung sedikit tentang konspirasi Mickey Mouse yang dulu dipercaya banyak orang. Di mana teori konspirasi mengatakan bahwa Mickey Mouse ini sengaja dipertontonkan atau dipublikasikan kepada dunia sebagai population control atau pengatur populasi manusia di dunia. Paham nggak? Jadi pada tahun 1920-an sampai 1930, ada sebuah insiden besar terjadi yang disebut The Great Depression, di mana beberapa negara di dunia mengalami krisis ekonomi. Karena krisis ekonomi ini, para rakyat di berbagai negara hidup di dalam kemiskinan. Tidak ada lapangan pekerjaan, tidak ada impor dan ekspor barang, semua penduduk kelaparan, parah banget. Dan pada masa-masa sulit seperti The Great Depression ini, kasus pembunuhan, perampokan, penculikan, kanibalisme, itu melonjak secara drastis. Nah, pada tahun-tahun itu, adalah masa kejayaannya Mickey Mouse, di mana film Mickey Mouse ditayangkan di televisi, cerita bergambarnya tidak hanya dicetak dan dipublikasikan melalui komik atau majalah, tapi juga koran, yang hampir semua masyarakat bisa memilikinya dengan gampang. Tapi mengejutkannya, saat popularitas Mickey Mouse ini melonjak, kasus bunuh diri pun juga melonjak. Ternyata setelah ditelusuri, banyak adegan-adegan dalam film dan cerita Mickey Mouse ini yang menunjukkan adegan bunuh diri. Di mana Mickey Mouse ketika menghadapi sebuah masalah, entah itu percintaan atau keuangan, dia akan mengambil jalan keluarnya dengan cara bunuh diri seperti menembak pistol ke kepalanya. Dan banyak yang percaya bahwa hal-hal itulah yang mendorong orang-orang yang pada masa itu dalam keadaan sulit memilih untuk bunuh diri juga. Dan teori konspirasi mengatakan bahwa adegan-adegan bunuh diri di dalam film atau cerita Mickey Mouse ini disengaja untuk mengontrol populasi manusia. Dimana jika populasi manusia berkurang tanpa adanya pihak-pihak yang membunuh, maka ekonomi negara akan kembali stabil dan negara tidak perlu terbebani dengan banyaknya penduduk. Menurut kalian gimana tentang konspirasi ini? Apakah masuk akal atau hanya cocok logi kebetulan belaka? Komen di bawah. Animasi Disney yang kedua adalah Tangled. Sampai hari ini, masih banyak perbincangan tentang konspirasi corona. Entah itu corona sebenarnya tidak ada, ataupun corona sengaja dibuat. Nah, aku boleh tanya nggak sama kalian? Menurut kalian, apakah corona ini sebenarnya ada atau tidak? Cerita di bawah.
Dan sekarang kalau misalnya kalian baca berita, negara-negara di luar sana melockdown dirinya sendiri dari warga negara Indonesia. Karena menurut datanya, hanya India dan Indonesia yang grafik kasus COVID-nya tidak menurun. Terlepas dari benar atau enggaknya berita itu, dari hal itu kita harusnya bisa sadar dan lebih sadar lagi untuk selalu menjaga kesehatan dan lingkungan kita dimanapun kita berada, dan selalu menjaga diri kita masing-masing, dan jangan pernah meremehkan sebuah penyakit. Kita kembali ke Tangled. Nah, dalam film Tangled ini ada beberapa hal yang menarik perhatian orang-orang tentang virus corona. Aku nggak tahu nama karakter princess di film Tangled ini, tapi kita panggil aja Rapunzel. Dimana dalam film Tangled ini, si Rapunzel dikurung di menara tinggi oleh ibu tirinya, sehingga dia nggak bisa kemana-mana, dia di karantina, dan di rumah aja, mengerjakan berbagai aktivitas di rumah, dan kondisi itu sangat persis dengan keadaan kita sekarang ini, ataupun kemarin ketika lockdown dan karantina di rumah aja. Dan yang mengejutkannya adalah nama menara tinggi tempat Rapunzel ditahan adalah Corona. Lagu pertama yang diputar dalam film Tangled memberikan list kepada kita apa-apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan ketika di karantina di rumah. Seperti membersihkan rumah, beres-beres, menyapu, membaca buku, dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut kalian gimana tentang hal ini? Apakah mereka memang sudah memprediksi atau tahu bahwa beberapa tahun kemudian ada corona? Ataukah hanya kebetulan dan cocok logi? Komen di bawah. Next adalah Snow White atau Putri Salju. Snow White ini satu dongeng Disney yang cukup populer dan disukai banyak orang, di mana di cerita ini berkisahkan si princess yang diberikan apel beracun oleh nenek penyihir sehingga dia pingsan, mati, tewas, dan tertidur cukup lama sehingga dia dijaga oleh 7 kurcaci dan akhirnya seorang pangeran ganteng datang dan memberikan kecupan kepada dia sehingga dia hidup kembali. Tapi ada dua hal creepy yang nggak banyak disadari oleh orang-orang tentang film Snow White. Yang pertama adalah bahwa nenek penyihir di film Snow White adalah orang yang sama dengan ibu tiri Rapunzel dalam film Tangled. Coba deh kalian cocokkan antara fitur-fitur wajahnya, tubuhnya, apakah mirip? Dan yang kedua adalah bahwa sebenarnya Snow White ini sudah meninggal. Jadi ending cerita ketika pangeran datang mencium Snow White dan dia sadar, itu sebenarnya bukan bangun, tapi dia hidup untuk melanjutkan perjalanan menuju peristirahatan terakhir, dunia akhir. Jadi pada dasarnya si pangeran ini adalah malaikat pencabut nyawa, dan 7 kurcaci adalah malaikat penjaganya. Hal ini diperkuat ketika Snow White sadar setelah dicium, dia dan pangeran berjalan ke tebing atau apa, dan di depan mereka muncul sebuah istana di atas awan, yang mana itu bisa disimpulkan menjadi sebuah tempat yang merupakan surga. Jadi sebenarnya Snow White ini udah tewas saat dia memakan apel beracun itu. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Selanjutnya adalah film Up. Kalau kalian belum nonton film Up, aku rekomen karena itu filmnya bagus banget. Dimana film itu bercerita tentang kakek tua yang melakukan perjalanan sendirian dengan rumahnya yang diangkat oleh jutaan balon karet. Nah, dalam ceritanya si kakek ini ingin pergi ke sebuah tempat yang bernama Paradise Falls atau air terjun surga. Tapi teori konspirasi mulai muncul dan beredar bahwa sebenarnya kakek ini sudah meninggal. Ia sebenarnya sudah tewas saat ia tertidur setelah melihat foto-foto kenangannya dengan istrinya di awal film. Jadi semua kisah dalam film Up ini merupakan imajinasi si kakek dalam dunia bakanya menuju surga, air terjun surga. Dan si anak kecil, Russell, dan anjing ini adalah malaikat penjaganya. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Kalau kalian tahu kisah Peter Pan, di sana ada sebuah dunia yang bernama Neverland, di mana di dunia itu dipenuhi oleh anak-anak yang lucu, menggemaskan, dengan kisah-kisah petualangan mereka yang sangat seru dan menarik untuk diikuti. Tapi hukum di Neverland itu adalah bahwa anak-anak tidak bisa tumbuh dewasa, dan mereka akan selalu berusia kecil di dunia itu. Nah, teori mengatakan bahwa Peter Pan ini adalah malaikat pencabut nyawa anak-anak, dan semua anak-anak dalam dunia Neverland itu adalah anak-anak yang sudah tewas. Itulah kenapa anak-anak ini tidak bisa tumbuh besar lagi karena memang mereka sudah mati. Dan dalam film live action Peter Pan juga ada dialog yang mengatakan bahwa mati adalah sebuah petualangan yang amat besar. Menurut kalian gimana?
Komen di bawah. Selanjutnya adalah Disney Aladdin. Nah, untuk Aladdin sendiri ada dua konspirasi yang banyak beredar. Yang pertama bahwa latar tempat atau latar waktu dalam film Aladdin ini merupakan representasi dari masa depan. Tapi teori lain mengatakan bahwa Jafar, tokoh jahat dalam film Aladdin, sebenarnya adalah orang yang baik. Semua orang yang menonton Aladdin pasti mencap dan menjudge bahwa Jafar adalah orang jahat. Tapi itu terjadi karena kita melihat dari satu sisi saja. Tapi coba kita lihat dari sisi lain, lebih tepatnya dari posisi si Jafar. Teori masuk akal, alasan kenapa Jafar sangat ingin menguasai Agrabah sebenarnya adalah karena niatnya yang baik. Raja Agrabah, si Sultan, yang sudah tua ini dianggap oleh Jafar sudah tidak bisa memimpin lagi. Karena usianya sudah tua, dan kalau kalian sadar pun, selama kepemimpinan Sultan, Agrabah ini menjadi negara miskin yang dipenuhi oleh para pengemis dan orang-orang yang hidupnya susah. Untuk usianya yang sudah tua, Sultan tidak memiliki anak laki-laki untuk mewarisi kekayaan dan tahtanya. Sedangkan putrinya Yasmin pun tidak ingin menikah sampai ia bertemu dengan Ali dari Ababwa. Sultan ingin mengangkat Ali menjadi raja, dan pastinya ditentang oleh Jafar yang sudah lama menjaga negeri itu. Jafar tak terima karena Ali ini adalah pemuda antah berantah dari kerajaan mana nggak jelas. Nama kerajaannya pun nggak pernah terdengar, tapi tiba-tiba ketika dia muncul, dia langsung mau diangkat menjadi raja oleh si Sultan. Dan menurut Jafar, Ali tidak punya niat yang baik untuk Agrabah. Karena itulah dia merencanakan pernikahannya dengan Yasmin agar dia bisa mengambil alih tahta Agrabah, sehingga dia bisa menjalankan Agrabah menjadi lebih baik daripada kondisinya ketika Sultan yang memerintah. Satu hal yang bisa kita pelajari dari konspirasi ini bahwa memang sejatinya manusia itu hanya melihat segala sesuatu dari satu sisi dan tidak mau mendengar atau melihat dari sisi yang berbeda yang memungkinkan hal buruk bisa terlihat baik dan hal baik bisa terlihat buruk. Paham nggak? Kalian yang mengikuti kisah Beauty and the Beast pasti tahu kalau si Belle yang merupakan putri cantik yang diculik oleh monster berbulu, The Beast. Dan pada akhirnya si Belle ini jatuh cinta kepada Beast karena kebaikannya. Meskipun pada dasarnya dia adalah sosok yang temperamen, mudah marah, arogan, kasar. Dan dalam kehidupan nyata, kalian pasti tahu bahwa yang dialami oleh si Belle merupakan Stockholm Syndrome. Di mana itu adalah kondisi korban penculik bisa jatuh cinta dan suka kepada si penculik karena dia mengetahui dan mengerti alasan kenapa si penculik ini melakukan itu. Jadi dalam dunia psikologi itu disebut Stockholm Syndrome, dan aku nggak tahu nih, itu adalah sebuah penyakit atau hanya sebutan. Kalian anak psikologi kalau paham lebih dalam tentang Stockholm Syndrome, komen di bawah. Kita bisa lihat, Aladdin menggunakan cara yang licik, yaitu menggunakan jin untuk mendapatkan Yasmin dan kekayaan di kerajaan si Sultan. Pangeran Cinderella jatuh cinta pada pandangan pertama, lebih tepatnya ketika Cinderella dalam kondisi yang cantik. Dan esok harinya, ia melupakan wajah Cinderella hanya karena dia berpakaian seperti pembantu. Jadi bisa dikatakan, pangeran melihat Cinderella dari. Kemudian, Beast, pangeran gagah yang sebelumnya menculik seseorang yang nggak dia kenal. Dan seremnya, pangeran dalam film Snow White yang dengan sukarela dan senang hati mencium mayat atau orang mati. Dan itulah hal-hal yang menjadi konspirasi tersembunyi di dalam film-film dan kartun Disney. Sekarang aku tanya sama kalian, apakah kalian sebelumnya pernah menyadari hal-hal yang kita bahas tadi? Atau kalian memang nggak ngeh, atau mungkin nggak peduli juga? Komen semuanya di bawah. Menurut kalian, apakah konspirasi-konspirasi tersembunyi yang kita bahas tadi merupakan kebetulan? Tapi di akhir video, aku hanya berharap semoga kalian yang nonton ini bisa mendapatkan pesan-pesan atau pelajaran yang berharga. Meskipun itu adalah hal yang kecil, bisa kalian simpan baik-baik. Jadi selalu buka pikiran dan hati kalian untuk menerima hal-hal yang mungkin saja ada baiknya untuk kita. Tapi untuk sekarang, itu dulu video di malam ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.